Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif SPD selaku pengajar praktek, yang saya hormati Ibu Mega Clara Lolita SPD DR selaku calon guru bergerak angkatan 7 dari Kota Pasuruan, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan melalui tanpa baca yang berbagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kemudian diberi semangat untuk melakukan aktivitas yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau, junjungan dan panutan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini agenda yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengarahan atau sambutan dari pengajar praktek, kemudian yang ketiga adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan dipandu oleh Ibu Mega Clara. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik atau refleksi dari peserta. Kemudian yang keempat adalah penutup. Maka Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Quran, supaya apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Untuk agenda berikutnya yaitu pengarahan atau sambutan dari pengajar praktek yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif SPD. Pada Bapak Muhammad Arif kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMKN 1 Pasuruan, terhormat Ibu Mega selaku JPP. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dalam rangka paling tidak bisa dikatakan sharing untuk kita belajar, yaitu sebagai praktek baik yang akan dilakukan oleh Ibu Mega Clara. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini paling tidak kita akan nanti melaksanakan diskusi, yaitu dengan durasi idealnya sekitar 110 menit, tetapi kalau memang tidak sampai juga tidak apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu perkenalkan, saya adalah Muhammad Arif yang sehari-hari tugas sebagai dosen SD. Dosen SD Pak, SD Bonagung, Kota Pasuruan. Bapak Ibu yang kami hormati, maksud dari tujuan kami ke sini adalah melaksanakan pendampingan. Alhamdulillah
saya katakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bisa diundang di tengah-tengah aktivitas kesibukan Bapak Ibu di jam-jam efektif atau jam aktif mengajar. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti pada pelaksanaan ini adalah praktek baik yang akan dilakukan oleh Bu Mega tentang prakarsa perubahan yang membahas masalah visi. Artinya sebetulnya prakarsa perubahan ini tidak merubah visi yang sudah ada, cuma akan menyelaraskan saja antara visi sekolah dengan visi yang akan yang akan dibahas pada pagi ini. Nah, itu jadi jangan beranggapan bahwa visi sekolah yang sudah baik ujung-ujung dirubah, tidak. Ini hanya praktek baik saja tentang prakarsa perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekilas tentang apa yang akan Bu Mega laksanakan. Saya sendiri di sini sebagai moderator saja. Kemudian nanti kalau ada hal-hal lain bisa ada sesi tanya jawab Bu Mega, kalaupun nanti kita bisa sharing bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan praktik baik yang akan dilaksanakan oleh Bu Mega ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk kegiatan atau agenda berikutnya adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan melalui kelas kerja yang pada kesempatan ini akan dipandu langsung oleh Ibu Mega Clara Mulita, SPD GR. Kepada Ibu Mega, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif selaku pengajar praktek saya, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu guru di sini sudah mau hadir dan juga berpartisipasi dalam acara ini. Dan acara diskusi ini akan saya pandu, dan sebelum saya pandu mungkin untuk menyemangati kembali Bapak Ibu guru yang sudah lama sekali menunggu saya di sini tadi. Jadi saya di sini menghadirkan Bapak Ibu guru tujuannya adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita meninjau ulang atau menganalisis visi yang ada di sekolah kita, apakah sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid impian kita nanti, apakah visi kita ini juga sudah berpihak kepada murid. Maka di sini kita akan melakukan diskusi bersama, dan sudah disampaikan tadi oleh Bapak Arif, bukan berarti saya di sini untuk merubah visi yang sudah ada, karena untuk membuat visi pun tidak sebentar ya, lama juga ada analisisnya juga. Jadi kalau mungkin dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin ya. Jadi saya di sini hanya belajar, Bapak Ibu guru. Saya belajar bagaimana membuat visi dan prakarsa perubahan saya sendiri, apakah ini sudah selaras dengan visi yang ada di sekolah kita. Sebelumnya ini ada puisi dari Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno ya, yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Mungkin ada yang berkenan untuk membaca di sini. Saya Gusmus ini jadi wakil.
Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau dekat rumahnya Pak Taufik, masih jauh ya. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Terus kan pendamping. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Joseph dan Bu Venus. Suaranya sangat merdu sekali dan mendayu-dayu. Dari maknanya juga di situ kita lihat, aku selalu lihat Indonesia. Bung Karno di sini menyatakan bahwa beliau melihat negara kita ini beraneka ragam, memiliki keanekaragaman dari lagu, kemudian adat budaya, kemudian kekayaan alam yang dimiliki. Tetapi beliau di sini yang beliau lihat adalah Indonesia. Jadi dari sini kita juga melihat betapa kerasnya tekad Bung Karno untuk memerdekakan negara kita. Tidak hanya itu, kita juga berkaca dari Mahapatih Gajah Mada ya, yang sangat terkenal sekali dengan Sumpah Amukti Palapa ya Pak Joseph ya. Di masa puncak kejayaan Kerajaan Majapahit pun karena beliau yang menjadi pemersatu bangsa, dan dikatakan oleh Patih Gajah Mada bahwa dia tidak akan merasa senang sebelum beliau mampu memersatukan bangsa Indonesia. Dan dari sini pula, walaupun kita ini juga dari kota yang sama, dari daerah yang sama, dari warna kulit, ras, bentuk rambut yang sama, saya yakin di sini juga memiliki banyak perbedaan juga ya, entah itu dari ide, pendapatnya. Makanya diskusi ini saya harap semuanya bisa memberikan masukan kepada saya dalam rangka membuat prakarsa perubahan. Di sini sebelum kita mulai lagi, jadi di sini ada beberapa kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita di masa mendatang. Ya.
dari sini mungkin Bapak Ibu Guru tadi sudah mengisi kalimat penumpang yang ada di bawah ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Coba Bapak Ibu, saya rasa sudah menjawab semuanya ya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya di sini? Saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya tidak ada yang menginginkan murid yang tidak sukses. Pasti semuanya ingin muridnya yang baik-baik, yang sukses, yang sesuai dengan harapan kita ya. Dari Pak Samsul, monggo. Tidak apa-apa sambil dibaca Pak ya, tidak perlu dihafalkan. Satu saja. Kita memimpikan murid-murid yang disiplin, sopan santun, memiliki keterampilan dan pengetahuan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah seorang yang berharga untuk kita didik menjadi anak yang berilmu. Kita mengutamakan kedisiplinan, tanggung jawab, siswa yang memiliki religius, kemudian peduli lingkungan, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Nomor 4. Mungkin di sekolah kita sudah betul bahwa belajar adalah proses menjadi. Titik. Isi kalimat penumpang. Nanti jadi perlu dipertanyakan lagi dari Pak Joseph. Kita warga di sekolah yakin untuk bisa mencapai tujuan sekolah, maka harus ada komunikasi yang efektif dengan semua warga sekolah. Untuk yang rumpun terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai tujuan bersama perlu melakukan refleksi dan tetap belajar sepanjang hayat. Respek dan melakukan empati pada orang lain, berhenti menekan anak, karena anak itu suka belajar tapi tidak suka dipaksa untuk belajar, menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu. Super sekali, tetapi dari jawaban akhir dari Bu Anita tadi, itu sebenarnya juga merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi kalimat penumpang yang ada di sini, cita-cita untuk murid kita di masa mendatang. Jadi sebenarnya kita akan melaksanakan diskusi visi. Visi ini kan adalah pandangan, tujuan, harapan kita ke depan untuk murid-murid kita di masa mendatang akan menjadi murid yang seperti apa. Dari jawaban Bu Jati tadi perlu adanya komunikasi. Saya rasa komunikasi, kolaborasi itu dalam kurikulum Merdeka itu sangat diperlukan sekali. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran ataupun di akademik maupun di non akademiknya juga perlu yang namanya melakukan refleksi. Refleksi itu ternyata sangat penting sekali. Bagaimana kita melakukan perbaikan di masa selanjutnya. Jadi itu dari Bapak Ibu Guru tadi sangat super sekali jawabannya. Nah, sekarang mari kita lihat visi sekolah kita. Saya rasa Bapak Ibu Guru semuanya sudah tahu visi sekolah kita ya. Sehingga di sini ketika saya lihat terwujudnya insan yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, mandiri dan peduli lingkungan. Ini sangat simpel sekali saya rasa, tetapi kalimatnya sangat bermakna sekali. Dari visi sekolah ini, kalau menurut Bapak Ibu Guru, apakah sudah terwujud apa belum? Nanti mungkin bisa dijabarkan bentuk kreatifan siswa kita itu seperti apa ya? Hanya saja tadi dari platformnya di. Iya, untuk terwujudnya insan yang berakhlak mulia. Salah satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan adanya sholat berjamaah duhur, asar, lalu doa yang terpimpin dari pusat. Nah, itu menurut saya sudah menunjukkan bahwa kita berproses untuk berakhlak mulia.
Selain itu ada sholat duha yang dilakukan beberapa kelas secara bergiliran. Itu juga untuk menumbuhkan berakhlak mulia. Untuk di tata tertib mungkin kita lebih ke attitude atau sopan santun yang dituangkan dalam tata tertib sekolah. Itu juga merujuk pada kita ingin mewujudkan insan yang berakhlak mulia. Terima kasih tepuk tangan. Mungkin selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi kreatif inovatif seperti apa? Mungkin yang lebih senior Pak Taufik mungkin. Terima kasih, saya mencoba menjawab untuk yang kreatif ya. Kalau sejauh ini kita terus berusaha untuk meningkatkan kreativitas siswa dengan alhamdulillah beberapa siswa telah menunjukkan bahkan sudah baik dalam melakukan satu seperti contohnya sekolah pencetak wirausaha. Anak-anak ini kan sudah berusaha untuk memenuhi target dari Bapak Ibu guru mengajar di kelas, sehingga dengan adanya target itu mereka berupaya dengan secara kreatif mungkin dengan mengumpulkan database mungkin dari Bapak Ibu guru, teman sekelasnya, bahkan membuat inovasi dengan cara membuat seperti kemarin itu ada Jepang, ala Korea, dan mungkin itu sebagian saja. Ada juga membuat sabun ya, pencuci piring, kemudian karena pandemi sehingga perkembangan juga membuat hand sanitizer, dan itu juga sangat baik saya kira. Mungkin itu kreatif sekali untuk anak-anak. Mungkin itu. Tepuk tangan untuk Bu. Mandiri. Saya ambil salah satu contoh adalah adanya program SPW atau sekolah pencetak wirausaha. Jadi anak-anak itu mulai kelas 11, 12 itu kan ada nomor PKK. Kemudian sekolah sudah memfasilitasi dengan adanya kantin, di mana anak bisa mandiri, bisa mengembangkan jiwa entrepreneurnya, sehingga itu merupakan salah satu contoh atau indikator atau mungkin hal yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan visi sekolah untuk dimensi mandiri seperti itu. Itu salah satu contoh. Terima kasih untuk Pak Taufik beri keterangan Pak. Terima kasih. Di sini saya mau menambahkan tentang peduli lingkungan. Kita selalu berusaha dan terus berusaha untuk selalu meningkatkan kepedulian kita kepada lingkungan. Di antaranya di sini meningkatkan kembali bagaimana caranya supaya kita itu peduli lingkungan, di antaranya dengan mengajak anak-anak di hari Jumat itu dengan jumpa Abelisa, Jumat bersih. Ayo bersihkan lingkungan. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian di sini bisa kita lihat juga penambahan untuk cuci tangan, jadi diperbanyak kembali sehingga ini menjadi indikator bahwa kita salah satunya peduli terhadap lingkungan. Kemudian digerakkan lagi untuk kembali membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Artinya apa? Ketika kita memiliki sampah yang organik maka dibuang ke tempat sampah, tempat yang organik yaitu yang berwarna hijau. Kemudian plastik itu dibuang kemana, itu perlu diajarkan kembali kepada siswa. Kenapa? Karena ketika kita memperoleh adiwiyata itu kan siswanya sudah keluar. Jadi siswa yang sekarang kan perlu adanya sosialisasi kembali, Bu. Saya kira itu sangat penting karena banyak anak-anak yang membuang sembarangan, tidak sesuai dengan tempatnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Sebenarnya tadi itu saya masih meminta kegiatan apa yang sudah ada di sekolah kita, dan ternyata Bu Uswatun sudah memberikan bukan hanya apa kegiatan apa yang ada di sekolah kita,
solusi bagi kita semua yang perlu kita didiskusikan bersama di sini. Jadi saya sendiri pun memiliki prakarsa seperti itu. Bagaimana dengan keadaan sekolah kita ini terlihat bersih, tetapi terlihat bersih dari luarnya saja, tetapi kegiatan rutin juga sudah dilakukan, entah itu kegiatan jumpa Belisa itu tadi, tetapi mungkin perlu diarahkan lagi bagaimana sekiranya anak-anak ini tidak hanya bersih di luar tetapi juga bersih di dalamnya. Nah, ini pertanyaan juga, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Dari visi itu tadi, mungkinkah visi ini perlu ada tambahan lagi? Bukan berarti saya ingin mengajak Bapak Guru semua di sini untuk berubah ya, tetapi untuk mencapai target itu tadi, apakah kira-kira ada yang kurang di dalam visi kita ini, atau sekedar simbol-simbol dan semboyan saja yang tidak pernah kita laksanakan, tidak kita ketahui mungkin ya, sosialisasinya mungkin kurang. Jadi saya rasa semua lembaga, jangankan lembaga, diri kita sendiri ini pasti punya yang namanya visi, tujuan hidup kita kemana. Karena dari hasil survei, beberapa orang yang sukses itu karena dia mampu menuliskan visi, tujuan, cita-citanya sedini mungkin. Jadi dia tuliskan memang. Beda dengan orang yang hanya punya cita-cita, harapan di angan-angan. Jadi itu tidak akan sampai. Tetapi kalau kita tuliskan tujuan kita, harapan kita, itu biasanya ada tolak ukurnya, kemudian ada pemetaannya. Jadi sehingga jelas arah tujuan yang mau dicapai itu jelas. Jadi dari yang kita lihat visi sekolah kita ini sebenarnya ya simpel, tetapi sudah meliputi, mencakup semuanya ya. Nah dari situ, apakah visi sekolah kita ini selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Apakah cita-cita siswa yang kita impikan, yang kita tulis tadi itu, apakah sudah menggambarkan di dalam visi tersebut? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sudah sesuai, jadi tidak perlu ada tambahan lagi mungkin ya. Jadi mungkin cuma dipertegas lagi, mungkin ada kegiatan rutinnya, ada jadwalnya. Jadi tidak hanya di bidang akademik, non-akademik, tetapi di bidang akademik saya rasa juga perlu ya. Bagaimana kita misalnya mengatur, tidak ujung-ujung kalau ada lomba sekarang kita langsung belajar ada seminggu sebelumnya, tetapi mungkin ada jadwal rutinnya ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian di sini, visi sekolah kita ini sebenarnya sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Adakah yang ingin ditambah? Oh, Pak Joseph ingin menambahkan. Terima kasih. Namanya visi, cita-cita itu kan harus ada batasan waktunya sebenarnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat visi kita itu sudah lama gitu loh. Terus indikator sudah tercapainya seperti apa gitu loh. Kalau sudah tercapai kan berarti harus punya visi yang baru ya. Apakah ada ukurannya kira-kira visi itu? Misalnya 10 tahun lah. Kalau dulu pelita kan itu, ini mencapai ini. Kalau ini sudah tercapai semuanya kan harusnya ganti lagi visinya, atau ditambahkan, atau cukup ini, atau malah dikurangi, yang sudah tercapai dikurangi. Iya, misalnya kalau terwujudnya insan yang berakhlak mulia, titik. Kan cek itu aneh ya. Titik, karena kalau sudah berakhlak mulia itu nyambung semuanya, supaya terjadi kontroversi aja. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Joseph. Ya, sebenarnya kalau saya lihat juga di sekolah-sekolah lain, sekolah yang sudah sukses, itu sebenarnya harus ada peninjauan ulang untuk visi yang sudah tercapai. Jadi mungkin diubah, bukan diubah ya, tapi dikembangkan. Bagaimana kita menuju ke arah yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan stagnan, jangan tetap di situ. Kalau kata Pak Joseph, terwujudnya insan yang berakhlak mulia titik. Sebenarnya semuanya sudah terjawab ya. Kalau sudah berakhlak mulia, pasti nanti anaknya kreatif, inovatif, mandiri. Tetapi Pak Jo katanya kan hablum minallah, hablum minannas, kan
itu Pak Jo ya. Terima kasih atas masukannya Pak Jo. Sebenarnya harus ada upaya kolaborasi. Makanya diskusi visi ini dibuat untuk mengadakan untuk melakukan kolaborasi. Seharusnya ada teknik juga. Jadi sini sebenarnya saya itu belajar untuk membuat visi agar visi yang sudah ada itu bisa diselaraskan ulang. Seperti itu. Sebagai pendidik, saya harus menjadi teladan, memiliki semangat tinggi, berkolaborasi, menggerakkan siswa. Jadi ini sebenarnya bukan visi-visi yang secara umum di lembaga, tetapi ini adalah visi guru penggerak. Jadi untuk menggerakkan segala sesuatu yang ada di sekolah kita ini, saya harus punya kekuatan terlebih dahulu. Kalau saya hanya menggerakkan saja, tetapi saya sendiri tidak bisa apa-apa, itu sama saja saya mengajak orang-orang untuk diam saja. Makanya di sini kekuatan apa yang harus saya miliki? Ya saya harus bisa menjadi teladan. Saya ingin sekolah saya bersih, ya saya harus menunjukkan bagaimana membuang sampah yang benar. Bagaimana setelah saya melakukan aktivitas seperti ini saya bersihkan, setelah proses pembelajaran saya rapikan, itu harus menjadi teladan. Kemudian memiliki semangat yang tinggi, ya jangan sampai karena digembosi teman-teman, jangan ikutin ini, tidak, ya tetap maju saja. Kemudian berkolaborasi menggerakkan siswa. Jadi makanya di sini saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian, ada yang masih saya junior, setengah senior, ada yang sangat senior sekali. Saya harap di sini kalau yang muda-muda ini videonya lebih kreatif lagi, yang sudah sangat senior mungkin punya banyak sekali pengalaman di sini yang belum saya tahu. Kemudian jadi di sini saya bisa menuntut kekuatan kodrat siswa saya menjadi individu yang beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, kreatif, dan berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya ya sudah hampir sama lah dengan visi sekolah saya sendiri, karena memang harus diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Dari visi ini tadi, kemudian saya membuat gambar mental prakarsa perubahan. Perubahan apa yang akan saya buat dari visi yang saya buat tadi? Saya harus punya awal atau asetnya. Jadi di sini kepedulian siswa terhadap kebersihan dan limbah di lingkungan sekitar. Jadi di sini karena ada kegiatan jumpa Berisa tadi, saya rasa siswa di sini itu mau melakukan kegiatan kebersihan, tetapi hanya belum diarahkan saja. Jadi tantangannya apa? Jadi di sini mengarahkan pengelolaan limbah menjadi bahan daur ulang, mungkin menjadi bahan yang lebih bermanfaat lagi. Aksinya yang akan saya lakukan apa? Saya akan melatih membudidayakan sampah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai tinggi melalui pembelajaran ramah lingkungan berbasis kearifan lokal. Tetapi jangan disambung-sambungkan dengan mata pelajaran kita. Aku kok gimana ya kalau mengajarkan tentang pengelolaan sampah limbah menjadi bahan daur ulang, dan seperti itu sudah kita nanti diintegrasikan saja di mata pelajaran kita masing-masing. Kapan kita bisa melakukan hal seperti ini? Kemudian pembelajaran bermaknanya apa? Anak nanti bisa paham bagaimana menumbuhkan kreativitas dengan cara mengelola dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai. Tetapi tidak lupa dengan memperhatikan nilai kearifan lokal. Akhirnya saya menemukan prakarsa perubahan dari pemetaan atap itu tadi, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran ramah lingkungan berbasis nilai kearifan lokal. Jadi dari visi itu tadi, saya menemukan sebuah prakarsa perubahan di sini. Tetapi Bapak Ibu guru sekalian tadi juga sudah menemukan prakarsa perubahan juga di sekolah kita, seperti masukan dari Bu Suatu itu tadi ya. Perlu pengembangan bagaimana anak-anak ini mengelola sampah yang baik. Dan prakarsa perubahan ini kemudian saya petakan lagi menggunakan kanvas bagja. Jadi prakarsa perubahan ini saya buat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi pendekatan berbasis kekuatan. Potensi yang dimiliki di sekolah kita itu apa? Kemudian akan kita implementasikan nanti di
di sekolah kita. Jadi jangan langsung apa yang tidak kita punya kemudian langsung ujuk-ujuk kita mau melakukan ini, tidak. Tetapi kita harus mendeteksi awal terlebih dahulu kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi pendekatan equity apresiatif ini sebenarnya pendekatan kolaboratif dengan mengajak beberapa elemen untuk melakukan sebuah perubahan melalui yang berbasis kekuatan. Karena Prakasa Perubahan saya tadi mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran ramah lingkungan, maka nanti di sini ada yang namanya ini ya, kanvas Bagja. Bagja ini adalah buat pertanyaan. Ini yang pertama, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali impian, kemudian yang C, jabarkan rencana, yang A ini adalah atur eksekusi. Ini yang B, buat pertanyaan. Dari prakarsa perubahan ini akan muncul sebuah pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dengan berbasis nilai kearifan lokal. Jadi dari buat pertanyaan ini, fokusnya apa? Fokus yang akan kita lakukan apa? Yang pertama tentunya kita harus mengajak kepala sekolah terlebih dahulu dan warga sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Kemudian melakukan pemetaan kemampuan awal dan mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di daerah sekitar. Kemudian di sini yang kedua tadi adalah ambil pelajaran. A-nya adalah ambil pelajaran. Dari sini kita harus mengambil pelajaran. Adakah sekolah lain atau warga sekolah yang sudah memiliki pengalaman atau praktik pembelajaran ramah lingkungan yang berbasis kearifan lokal? Jadi kalau di sekolah kita ini sebenarnya sudah ada ya pembelajaran berbasis kearifan lokal, tapi dalam bentuk lain, mungkin seperti adanya P5 kemarin kan sudah berbasis kearifan lokal, tapi di bidang kuliner mungkin ya. Nah ini kalau di bidang ramah lingkungan itu yang seperti apa? Nah ini saya harus belajar ke orang yang sudah memiliki pengalaman atau di sekolah. Saya lihat itu hasilnya itu luar biasa sekali. Makanya saya belajar di sana itu kayak aqua botol di sekolah kita karena pagi sampai sore itu saya lihat banyak bapak ibu guru kan minumnya aqua botol seperti ini, nggak sebutnya ada apa namanya? Air mineral. Air mineral itu banyak sekali ya, air mandi di tempat sampah itu banyak. Nah di sana itu dibuat kayak apa? Kalau coffee break pasti namanya eco break. Ya alhamdulillah itu banyak sekali bentuk-bentuknya ya. Bisa apalagi kan sekarang ini sekarang sosial ya. Dibuat mie juga bisa. Kalau di musik apa namanya tempat-tempat Instagramable seperti itu ya, itu mungkin di sini tempat-tempat di belakang ini juga dibuat. Kalau tidak buat dari itu ya. Iya, sudah kita itu sudah banyak sekali sebenarnya. Kemudian yang kedua nanti aktivitas apa yang dilakukan, daya dukungnya yang ada di sekolah kita ini apa? Nah ini tindakan yang dilakukan dari hasil pertanyaan tadi. Kemudian yang G ya, yang G tadi itu adalah gali mimpi. Gali mimpi di sini dari hal yang sudah dilakukan tadi, hal baik apa yang saya harapkan terwujud dengan pembelajaran ramah lingkungan ini tadi. Jadi karena memang kenapa saya mengambil berbasis nilai kearifan lokal itu karena tidak kembali ke zaman dulu ya, tetapi sebenarnya orang-orang yang memiliki tradisi adat istiadat yang apa namanya acek arif ya, itu sopan santunnya itu sangat tinggi sekali ya, karena sekarang ini kan sudah mulai mengalami krisis. Jadi saya ingin kembali lagi ke nilai kearifan lokal. Kemudian bagaimana suasana sekolah yang mendukung hal ini. Kemudian seperti tadi, kalau memang sebenarnya dulu sudah ada kegiatan seperti itu, sebenarnya itu sudah sangat bagus sekali, tetapi perlu yang namanya tindak lanjut dari praktik itu. Kemudian yang J, jabarkan rencana apa nanti yang
buat, jadi saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Strategi apa saja, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan tindakan yang berbeda apa yang bisa dilakukan. Kemudian di sini adalah jadi nanti membuat perencanaan pembelajaran berbasis lingkungan, membuat target pencapaian dan rencana tindak lanjut. Kemudian juga sesekali kita bisa melakukan pelatihan pengelolaan bahan daur ulang dengan bekerja sama pihak yang berkompeten di bidangnya. Jadi bisa mendatangkan dinas-dinas yang terkait di luar sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi langkah utama yang dilakukan sebenarnya di sini kalau Bapak Ibu guru ini saya rasa yang hadir di sini adalah orang-orang yang ingin melakukan perubahan. Saya senang sekali, saya ajak itu langsung mau ke sini, apalagi datangnya itu lebih awal sekali. Saya rasa di sini Bapak Ibu guru hebat yang ingin melakukan perubahan. Itu kalau dibentuk komunitas praktisi, itu saya rasa di sini kan kayaknya ide-idenya kreatif sekali di sini. Jadi di sini langkah utamanya di sini adalah kita akan memetakan sumber daya yang memiliki potensi limbah yang bisa diolah. Kemudian yang terlibat di sini memang harusnya awalnya harus membuat tim khusus untuk melakukan kegiatan seperti ini. Kemudian yang terakhir bagaimana cara menjaga konsistensi dan keberlanjutan rencana ini. Yang kita harus melakukan refleksi dan evaluasi setiap bulan bersama siswa dan guru atau rekan sejawat. Jadi ini mungkin beberapa saja ya dari hasil karya siswa. Apa ya Bu? Jadi akhirnya menemukan kreativitas siswa ya, walaupun masih belum ini karena memang dalam waktu yang singkat saja. Apa Bu ya yang bisa saya buat apa? Dia akan selalu berpikir bagaimana caranya kreatif, inovatif. Mungkin Bapak Ibu guru di sini lebih bagus lagi hasilnya itu bisa dikembangkan. Terima kasih Bapak Ibu guru, itu saja dari saya. Mungkin sebelum saya menutup diskusi kali ini, adakah masukan mengenai visi yang telah saya buat tadi? Saya hanya memberikan apresiasi dan tanggapan saja untuk membalik terhadap visi dari Ibu Mega. Saya sangat salut. Jadi inilah salah satu mungkin tanggung jawab dari calon guru penggerak Bu ya. Jadi saya lihat dari visinya, Ibu Kara harus punya kekuatan dulu. Artinya punya teladan, kemudian motivasi, baru bisa mendorong atau menggerakkan komunitas yang lain. Artinya ini sudah sesuai dengan visi dari guru penggerak, yaitu setiap guru itu harus punya jiwa tergerak dulu, tergerak hatinya untuk memberikan satu perubahan yang baik terhadap murid kita atau komunitas atau lingkungan di sekitar kita. Setelah tergerak maka kita punya jiwa untuk bergerak. Seperti itu ya. Jadi mulai tergerak, punya motivasi, kemudian bergerak dengan adanya meneladani, memberikan teladan dan seterusnya. Kemudian setelah bergerak baru bisa menggerakkan. Seperti itu. Dan saya rasa itu sangat bagus. Saya sangat termotivasi juga. Ini merupakan suatu inspirasi bagi saya juga. Kemudian terkait dengan perubahan, mungkin punya perubahan atau visi dari visi yang disampaikan oleh Bu Mega tadi, yaitu adanya mewujudkan peserta yang kreatif melalui belajar ramah lingkungan berbasis kearifan lokal. Nah ini sejak senampak ini hanya sebuah visi, kemudian ini bisa diterapkan. Alangkah lebih baiknya nanti setiap apa yang sudah Ibu Mega kerjakan kemudian memberikan satu hal baik, ini akan lebih indah, akan lebih bermanfaat kalau setiap apa yang dilakukan itu di-sharingkan atau praktik baik terhadap guru-guru yang lain. Karena setiap apa yang kita lakukan kemudian punya manfaat dan memiliki nilai baik, alangkah baiknya kalau kita sharing
karena ilmu itu akan lebih bermanfaat kalau kita saling berbagi, seperti itu Bu. Terima kasih. Kalau saya kok tidak sependapat dengan Pak Joseph bahwa visi itu harus diganti. Kalau saya tidak, kenapa? Seperti kita bangsa negara Indonesia punya cita-cita itu selama berapa puluh tahun tidak pernah diganti, karena cita-cita itu kan apa yang jadi tujuan kita itu kan ada perubahan. Seperti visi sekolah kita itu setiap tahunnya siswanya itu berganti, maka kita memberikan visi kita itu kan kepada orang yang berbeda, yang harus kita tekankan di sini bahwa cita-cita itu atau visi itu tidak perlu ada perubahan, tapi penyempurnaan dari cita-cita itu sendiri. Apalagi di sekolah kita ini berganti siswanya, sehingga tidak akan berhenti, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah putus kita untuk selalu mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana visi di sekolah kita itu harus berjalan. Itu saja. Terima kasih. Saya rasa ini semuanya adalah masukan yang luar biasa yang bisa saya terima dari Pak Taufik dan dari Bu Haja juga. Mungkin saya juga dapat ide masukan baru juga dari Bu Uswatun, bahwa cita-cita pun tujuan negara kita itu juga berapa puluh tahun tidak pernah diubah. Tujuan negara kita memang kan tidak boleh diubah di pembukaan itu ya. Jadi memang perlu adanya penyempurnaan. Sebenarnya saya kok jadi merambat ke membayangkan kurikulum ya Bu ya. Kurikulum itu juga seharusnya tidak usah diganti-ganti, tinggal disempurnakan saja ya. Yang susah, yang repot ini jadinya kita semua di sini. Tapi nggak apa-apa, kita kan tetap punya semangat yang tinggi melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Saya mohon maaf jika ada salah hilaf dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Saya berhadapan langsung dengan ibu-ibu dan bapak-bapak hebat yang ada di SMA Negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dibahas tentang penyelarasan visi. Sebetulnya andai kata tadi ada hal baru yang dapat digali dari Bapak Ibu yang beda dengan yang ada di sekolah, itu bisa ditampung, artinya bisa ditambahkan kalau itu bisa disetujui oleh guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, semuanya sudah tahu semuanya. Jadi misalkan itu tadi ada di antara Bapak Ibu ada yang memang dirasa tidak ada di situ, bisa ditambahkan. Itu memang benar. Visi tadi dikatakan ya tadi sudah terjawab sebelum sama guru saya. Iya, sudah dijawab. Memang objek kita itu beda, ya. Jadi ada kelas siswa baru, sehingga visinya ya masih berlaku. Jadi visi itu berlaku karena ada siswa baru. Dan siswa baru yang baru masuk ini kan kita belum tahu akhlaknya, kita belum tahu kreativitasnya, kita belum tahu inovasinya. Itu kita gembreng lagi di sini itu ibaratnya bengkel. Jadi anak masuk dalam keadaan seperti ini harus keluarnya seperti ini. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi sama dengan Adiwiyata tadi dikatakan ya, memang Adiwiyata zamannya anak-anak waktu sekolah ini meraih Adiwiyata, mari Adiwiyata kota, provinsi, nasional, mandiri, itu anaknya sudah beda dan harus merasakan bagaimana perjuangannya meraih sekolah Adiwiyata itu belum dirasakan oleh. Kalau dulu mungkin setiap tumbuhan diberi nama, tumbuhan ini, tumbuhan itu, macam-macam, luar biasa. Dan yang pertama itu memang tidak, saya katakan tidak semudah yang berikutnya. Kalau yang pertama itu krengkel-krengkel sendiri, tidak ada panduan, tidak apa-apa, ini diapakan itu masih
meraba-raba. Alhamdulillah kita waktu itu saling komunikasi dengan SMEA, SMK Negeri ya, selalu alhamdulillah bisa meraih bersama-sama adiwiyata kota, adiwiyata provinsi, nasional, mandiri itu kita sudah raih dan spektakuler sekali waktu itu. Memang luar biasa dengan Pak Haji Hasani almarhum itu SMK kemudian Sikonando itu sama-sama ke istana menerima piala Adipura gitu. Alhamdulillah saya juga ikut ke sana. Ya, luar biasa sekali pengalaman waktu itu. Waktu itu yang kami hormati itu yang tadi dibahas oleh Bu Mega dan tadi masukan yang betul dari Pak Taufik ya. Dari Pak Taufik memang seperti itu. Jadi CGB itu berawal dari bergerak dan menggerakkan. Itu jadi dalam hati dulu harus ada motivasi untuk berubah. Nah, kemudian langsung action untuk dirinya sendiri, bergerak, memberikan contoh, kemudian langsung menggerakkan ke yang lain dengan dibentuknya komunitas praktisi pendidikan mungkin yang ada di sekolah ini. Jadi itu, dan yang terpenting lagi masukan dari Pak Taufik, kalau ada misi-misi dari guru penggerak mungkin alangkah baiknya dibicarakan bersama-sama dulu dengan warga ya, atau dengan komunitas praktisi dulu yang ada di sini, kemudian dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu yang perlu dibuat masukan oleh Bu Clara dari teman-teman. Yang jelas sangat luar biasa dukungan teman-teman dari SMK Negeri 1 terhadap calon guru penggerak yang ada di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Dan saya kira itu dari saya. Sekali lagi dengan hati yang tulus, dengan hati yang betul-betul tidak saya tutup-tutupi, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mendukung Bu Mega pada program pendidikan guru penggerak ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu diskusi visi dan pembahasan tentang diskusi visi dan pembahasan perubahan dengan menggunakan kata baca yang dilakukan oleh Ibu Mega Clara Lolita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi inspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua untuk kemajuan dan perbaikan kualitas pendidikan kita, terutama di SMK 1 Pasuruan. Amin. Untuk mendapatkan keberkahan, maka kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Joko Saputro. Mohon bantuan doanya sebagai doa penutup. Kemudian saya sebagai pembawa acara, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Joseph. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu fiddin wa barakatuh fil umuri wa sallallahu fil jasad wa sallallahu fil rizqi wa barakatuh fil nur wa syahadatan al maut wa nufrun ba'dal maut wa afwan min al-hasan wa min al-adam wa min al-jannati wa rizqana barakatuh fil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
proses kegiatan Bu Mega selama 1 bulan atau 2 bulan terakhir setelah program pendidikan mulai awal itu apa saja Bu Mega? Ada apa perubahan atau bagaimana? Mulai dari awal ini kan kemarin saya sudah melewati modul 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kalau yang terakhir kemarin saya melakukan diseminasi budaya sekolah. Kemudian kalau di awal-awal dari filosofi pendidikan diajak dewasa itu saya mencoba melakukan perubahan di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran. Bagaimana saya melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak. Saya melakukan berbagai macam strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang membuka keaktifan siswa seperti menggunakan model permainan seperti itu. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya dan tentunya juga akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian kalau yang ke modul 1.2 nilai dan peran penggerak itu juga sama, saya ingin menjadi pemimpin pembelajaran di kelas dengan cara-cara yang sudah saya pelajari dari modul, termasuk tadi adalah diskusi dan kapasitas. Itu saya sudah mulai kemarin ini sudah mulai melakukan prakasa, mengimplementasikan prakasa perubahan yang telah saya buat. Tentunya masih dalam ruang lingkup kecil, masih di dalam kelas. Capaian selama 1 bulan terakhir mungkin dilakukan sendiri ada ya? Capaian selama 1 bulan terakhir itu ya seperti itu tadi, anak-anak sudah mulai antusias, mulai aktif di dalam kelas. Yang dulunya masih ada beberapa anak yang kurang aktif dan juga terlambat dalam menyelesaikan tugas, sekarang sudah mulai tepat waktu, sudah mulai tertarik mengikuti pembelajaran kelas dan mulai muncul ide-ide baru dari mereka. Ya tentunya memang ini kan di kelas 10 Pak ya, dimana dengan guru daerah juga ketika melaksanakan P5 kemarin ini juga saya masih di kelas P5 itu saya mencoba melakukan ini dan hasilnya alhamdulillah belajarnya sudah mulai berkembang. Alhamdulillah. Hubungan KS sama teman sejawat gimana Bu? Alhamdulillah kalau teman-teman dan juga kepala sekolah sangat mendukung sekali kegiatan saya yang saya lakukan. Bahkan Bapak Ibu guru ini juga banyak membantu saya, terutama di menyiapkan segala sesuatu atau kesulitan-kesulitan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru. Kira-kira bentuk dukungannya seperti apa? Ya, seperti tadi Pak, jadi ketika saya mengalami kesulitan dalam hal mengoperasikan aplikasi terbaru, dan saya ingin menggugah siswa saya untuk lebih tertantang untuk mempelajari saya gunakan hal-hal yang menarik bagi mereka. Juga membuat apa tadi, seperti membuat video, membuat apa ini teman-teman selalu membantu saya. Bagaimana perasaan Bu Mega dari yang sudah pernah dijalani? Dari beberapa bulan ini saya merasa tertantang juga dan selalu ingin melakukan perubahan yang ada. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan Bu Mega bisa membawa manfaat untuk dirinya sendiri, manfaat untuk siswa-siswa, manfaat untuk lingkungan di mana Bu Mega berada. Saya kira itu Bu Mega untuk pendampingan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut ketemu di pendampingan yang akan datang, dan selamat buat Bu Mega untuk melanjutkan Zoom ya. Iya, nanti jadwalnya ya. Matur nuwun Bu Mega. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Ngapunten kalau ada kekurangan.